Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiyu. Bab 147. Fang Qiyu mencibir dan segera berkata, kesempatan yang hebat. Mereka bertiga terdiam saat ini. Mereka semua memutar mata. Saudaraku, tolong berhenti mengolok-olok kita. Kami adalah saudara. Apakah Anda perlu bersikap begitu kejam terhadap saudara-saudara Anda? Zhou Xiaotian berkata sambil tersenyum masam. Iya nih. Sun Hao juga menoleh ke belakang dan menatap Fang Qiyu dengan menyedihkan. Dia berkata, tidakkah Anda mengatakan bahwa itu adalah kesempatan besar bagi kami untuk menjaga Gunung Yaowang dengan memberikan kesan yang baik kepada administrator? Kami telah melakukan persis apa yang Anda katakan. Apakah Anda masih berpikir bahwa kita tidak cukup baik dan membutuhkan kesempatan lain? Kamu tidak bisa bilang begitu. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya sambil menarik kursi untuk duduk sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu apa kebahagiaan setelah kemalangan dan ketenangan setelah badai? Tiga dari mereka tersenyum menghina. Meskipun kesan yang kamu tinggalkan untuk administrator Gunung Yaowang buruk, kamu telah berhasil membuatnya terkesan ketika membuatnya mengingatmu. Bukan begitu. Fang Qiyu memandang tiga dari mereka dan berkata, meskipun Anda telah meninggalkan kesan yang salah kepada administrator Gunung Yaowang, Anda bisa menganggap ini sebagai kesempatan untuk meminta maaf kepadanya dan bekerja keras untuk belajar dengan rendah hati. Administrator Gunung Yaowang pasti akan berpikir bahwa dia telah salah paham denganmu selama kamu mengakui kesalahanmu dengan tulus, bekerja keras untuk merawat obat herbal Cina. Kesan yang baik bukan lagi perasaan sederhana yang sederhana saat itu. Itu akan menjadi kesan yang baik berdasarkan kesalahannya atas kesalahpahaman. Tiga dari mereka merasa jijik pada awalnya. Namun, mereka secara tidak sadar menoleh untuk melihat Fang Qiyu dengan linglung setelah mereka mendengarkan lebih banyak. Ingat, Anda benar-benar dapat menunjukkan tekad dan upaya Anda untuk belajar dari bebas kesalahan hingga benar-benar benar. Ketika administrator Gunung Yaowang memiliki kesan yang lebih baik tentang kamu, kamu kemudian dapat melanjutkan dengan rencana apprentice kamu dengan lancar. Pada titik ini, Fang Qiyu berhenti berbicara. Dia berbalik untuk melihat mereka. Namun, ia menemukan bahwa mereka bertiga linglung. Tampaknya mereka tidak mengerti arti dari Fang Qiyu. Yang kamu maksud? Zhu Benzeng ragu-ragu sejenak dan bertanya, dia mungkin tidak menerima kita sebagai muridnya karena kita sudah baik. Namun, itu mungkin memiliki efek yang lebih baik ketika kita bisa meningkatkannya. Zhou Xiaotian dan Sun Hao saling memandang dan masih tidak mengerti. Itu juga bisa didefinisikan seperti itu. Fang Qiyu mengangguk dan berkata. Ketika ini dikatakan, Sun Hao dan Zhou Xiaotian masih bingung. Apa yang sedang terjadi? Kami semua diusir dari sana. Untuk apa kita kembali? Meskipun begitu, kami hanya dimarahi dengan buruk. Jika kita kembali sekarang, bukankah kita ingin dimarahi lebih lanjut? Apalagi dengan rencana apprentice. Aku bertanya-tanya, apa yang luar biasa tentang itu? Sun Hao berkata, aku juga tidak mengetahuinya. Apa artinya? Zhou Xiaotian menggaruk kepalanya dan melihat ke arah Fang Qiyu dan Zhu Benzeng, menunggu keduanya untuk menjawab. Lupakan saja jika kamu tidak bisa mengetahuinya. Zhu Benzeng melompat dari tempat tidur dan berkata, cepat dan minta maaf kepada administrator Gunung Yaowang. Lalu, pergi bekerja. Dia bergegas maju, menyeret Zhou Xiaotian dan Sun Hao dan berlari keluar dari asrama sambil berbicara. Keduanya dibawa pergi oleh Zhu Benzeng tanpa memahaminya. Tiga dari mereka pergi. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Dia memang telah menjadi tuan bagi ketiga teman sekamarnya. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana mereka bertiga mengelola Gunung Yaowang dan akhirnya diusir. Meskipun tidak diharapkan, itu juga tidak terduga. Di mata biasa, dikejar memang sangat memalukan dan tidak bisa diperbaiki. Namun, Fang Qiyu memiliki perspektif yang berbeda. Pertama-tama, mereka bertiga tidak meninggalkan pemerintahan Gunung Yaowang dengan kesan buruk. Meskipun mereka bertiga telah merusak obat herbal China, mereka setidaknya dengan tulus berusaha membantu. Administrator Gunung Yaowang pasti bisa memahami hal ini. Selama titik ini ada. Kemudian, administrator Gunung Yaowang tidak akan memperlakukan mereka terlalu parah. Selain itu, ia akan mengubah pendapatnya tentang mereka cepat atau lambat asalkan mereka dengan tulus mengakui kesalahan mereka dan bersedia bekerja keras untuk meningkatkan diri. Dia tertawa ringan. Fang Qiyu berguling-guling untuk duduk di tempat tidur dan mulai menonton koin tembaga. Koin tembaga telah meningkat menjadi 3 bagian hari ini. Ada 2 koin yang dibundel bersama terakhir kali. Karena Fang Qiyu hampir membalik koin dengan mendorongnya dengan kekuatan mentalnya, ia menambahkan koin tembaga lainnya. Dengan tambahan ini, kesulitan sekali lagi berlipat ganda. Namun,
Kekuatan mental Fang Qiyu menjadi lebih kuat dengan latihan sebelumnya. Itu tidak akan membawa perasaan tidak bisa diraih bahkan jika kesulitannya meningkat lagi. Ke kiri. Dengan damai, Fang Qiyu menatap 3 koin tembaga yang disatukan dan segera memacu kekuatan mentalnya untuk mencoba mengangkat koin tembaga. Itu menghasilkan. Gerakan ini benar-benar mengguncang 3 koin tembaga dengan ringan. Adegan ini tiba-tiba mengejutkannya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa kekuatan mentalnya tidak mampu menggerakkan kedua koin ketika koin ditingkatkan dari 1 menjadi 2 bagian. Namun, kekuatan mentalnya berhasil mengguncang ketiga koin yang baru diganti sekarang. Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan kekuatan mental Fang Qiyu telah jauh melebihi apa yang bisa dia bayangkan ketika dia menggunakan 2 koin tembaga untuk praktiknya sambil mencapai titik di mana 3 koin tembaga bisa dipindahkan. Berdasarkan kemajuannya, aku seharusnya bisa membuatnya hari ini jika aku bekerja sedikit lebih keras. Dia menjadi ambisius. Fang Qiyu bermaksud melatih kekuatan mentalnya ke titik di mana dia bisa membalik 3 koin dalam semalam. Ketika dia memikirkannya, dia baru saja melakukannya. Tanpa ragu-ragu, dia terus menatap ketiga koin tembaga dan melatih kekuatan mentalnya. Ke kanan, ke kiri. Dia diam-diam berteriak dalam hatinya. Tanpa sadar, Fang Qiyu mengepalkan giginya. Dia sepenuhnya terjebak dalam latihan menggunakan kekuatan mentalnya untuk memindahkan koin tembaga bahkan tanpa dia sadari. Ke kiri, rata. Datar. Setengah jam kemudian, Fang Qiyu melebarkan matanya dan menegangkan tubuhnya seolah-olah dia tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia ingin sementara matanya merah. Namun, di depannya, adalah seikat 3 koin yang tergantung, bergerak ke kiri dan mengangkat tinggi-tinggi. Namun, masih ada sedikit jarak untuk menjadi datar. Sedikit jarak seperti itu sebenarnya membuat Fang Qiyu merasa lelah. Dia telah mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil. Fiuh. Akhirnya, tubuh Fang Qiyu mengendur dan dia terengah-engah. Koin tembaga juga telah jatuh, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Masih belum bisa. Dengan senyum pahit, Fang Qiyu menghembuskan napas lagi. Secara instan, tubuhnya sangat santai. Setelah disetel selama 10 detik. Lagi. Fang Qiyu sekali lagi fokus pada 3 koin tembaga. Ke kiri, ke atas. Dalam keadaan relaksasi total, Fang Qiyu diam-diam berteriak dalam hatinya, dan koin tembaga diangkat. Melihat bahwa koin hampir paralel, Fang Qiyu mengepalkan giginya. Bangun! Berteriak dengan gila di dalam hatinya. Bungkusan 3 koin tembaga bergetar keras seolah-olah mereka bisa merasakan kemarahan Fang Qiyu. Mereka bahkan telah mengangkat level yang lebih tinggi dan menjadi sejajar sepenuhnya di udara. Pada saat berikutnya, tepat ketika Fang Qiyu bersemangat, koin-koin tembaga sekali lagi diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Melebihi. Fang Qiyu sangat gembira dalam pikirannya. Melebihi paralel berarti memasuki ambang membalik. Itu juga berarti mengatasi gravitasi. Dengan penuh sukacita, Fang Qiyu segera santai dan meluruskan tubuhnya. Dia mengalihkan pandangannya. Dia segera melihat kait di pintu asrama. Dengan detak jantung, dia segera mulai mencoba mengendalikannya. Pada saat berikutnya, keok. Dengan suara pelan, baut itu dipindahkan. Baut perlahan-lahan dimasukkan secara tak terduga di bawah kendali Fang Qiyu. Namun, Fang Qiyu tiba-tiba pingsan dan jatuh di tempat tidur ketika dia ingin menariknya lagi. 5 menit kemudian. Haha. Fang Qiyu perlahan membuka matanya dan tertawa di tempat tidur. Dia sangat bahagia. Dia hanya kelelahan sekarang. Tidak ada yang serius. Pukul berapa sekarang? Fang Qiyu mengeluarkan ponselnya dan menyadari bahwa sudah jam 9 malam. Saat itu jam 7 ketika dia selesai makan malam dan kembali ke asrama. Dalam hal ini, dia hanya berlatih selama 2 jam. Dia awalnya ingin membuatnya dalam 1 malam, tapi dia hanya butuh 2 jam. Dia tidak bisa mempercayainya. Suatu kemajuan yang cepat dalam semalam. Beristirahat sejenak. Fang Qiyu mulai berkultivasi, berbaring. Ki internal bengkak dan diterbangkan ke seluruh tubuhnya dengan cepat. Setengah jam kemudian. Ketuk-ketuk-ketuk. Fang Qiyu terbangun dari kultivasinya oleh serangkaian suara ketukan. Buka pintunya, saudara. Mengapa kamu mengunci pintu? Dia bisa mendengar Zhou Xiaotian dan Sun Hao berteriak tanpa daya di luar pintu. Fang Qiyu baru ingat. Baut dicolokkan oleh kekuatan mentalnya, dan dia lupa melepasnya. Tanpa pertimbangan lebih lanjut, Fang Qiyu segera turun dari tempat tidur untuk membuka pintu. Berakhir. Dia melihat 3 dari mereka tertutup lumpur. Namun, mereka tidak terlihat lamban seperti sebelumnya. Bagaimana? Fang Qiyu menatap mereka bertiga dan tersenyum. Kamu terlihat seperti dihukum bukannya meminta maaf. Tentu saja tidak.
Zhou Xiaotian dengan cepat menjawab. Kami sedang belajar. Kamu tahu, belajar. Sun Hao berkata dengan tenang. Itu dianggap meminta maaf. Zhu Benzeng sedang berjalan ke asrama dan berkata, meskipun kami telah dimarahi dengan buruk, saya telah belajar banyak. Ngomong-ngomong, administrator Gunung Yaowang sama seperti yang Anda katakan, the diamond in the rough. Ke samping. Sun Hao dan Zhou Xiaotian mengangguk setuju. Saudaraku, kamu telah banyak membantu kami saat ini untuk persaudaraan kita. Sun Hao dengan tulus menatap Fang Qiyu dan berkata. Tepatnya, tanpa kamu, saudaraku, kita mungkin tidak akan menemukan tuan yang baik. Zhou Xiaotian bertindak seolah-olah dia telah berhasil mencapai rencana apprentice-nya dan kemudian dia berkata kepada Fang Qiyu, saudaraku, aku pasti akan membantumu jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan di masa depan. Apakah kamu harus sangat emosional? Zhu Benzeng memandang mereka berdua dan berjalan lurus ke arah Fang Qiyu. Dia berkata, terima kasih. Fang Qiyu tertawa. Tanpa alasan, dia hanya ingin tertawa. Mungkin dia sudah terbiasa dengan sisi lucu mereka, dan sulit baginya untuk beradaptasi, melihat mereka begitu tulus. Ya, apa yang kamu tertawakan? Zhou Xiaotian cemberut enggan. Jarang bagi kita untuk menjadi sentimental. Tidak bisakah kamu menghargai itu? Sun Hao juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hehe. Fang Qiyu berkata sambil tersenyum, ini baru permulaan. Anda membuatnya terdengar seperti Anda semua berhasil dalam rencana apprentice. Bahkan jika Anda ingin mengucapkan terima kasih, Anda harus berterima kasih kepada saya setelah Anda berhasil dalam rencana apprentice Anda. Mereka bertiga saling memandang. Mereka semua tertawa. Setelah satu malam meminta maaf dan belajar, administrator Gunung Yaowang bersedia membiarkan mereka bekerja. Itu berarti dia sedikit mengenali mereka. Meskipun itu bukan pengakuan penuh, setidaknya itu adalah awal yang baik. Langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah dengan awal yang baik. Setelah itu, 3 dari mereka bergantian mencuci. Mungkin mereka telah bekerja sangat keras, mereka bertiga tertidur dengan cepat tanpa sepatah kata pun. Jam 9 pagi berikutnya. Setelah sarapan. Setelah berjalan di sekitar lapangan olahraga, Fang Qiyu naik mobil Su Miaolin di depan halte bus di luar sekolah pada waktu yang disepakati. Mobil saya cukup nyaman, bukan? Di perjalanan, Su Miaolin bertanya saat mengemudi. Tidak buruk, ini cukup nyaman. Fang Qiyu mengangguk. Aku baru saja membelinya. Su Miaolin berkata sambil tersenyum, awalnya saya tidak punya uang untuk itu. Saya membeli mobil ini hanya dengan 300.000 yang Anda berikan kepada saya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 148. Mengapa memberitahunya tentang pengeluaran dan pembelian? Segera. Mobil itu berdering dan masuk ke daerah kumuh. Kota kumuh adalah daerah perkotaan di dalam distrik kota dengan kepadatan besar bungalow dengan umur simpan yang panjang. Kualitas rumah buruk, dan luas bangunan per kapita kecil. Infrastrukturnya tidak lengkap dengan transportasi yang tidak nyaman, memiliki keamanan publik yang besar dan bahaya kebakaran dan lingkungannya miskin, kotor dan kacau balau. Tempat ini mirip dengan daerah kumuh di negara-negara berkembang seperti Brasil dan India. Setibanya, Fang Qiyu sangat terkejut. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada daerah kumuh di Jiangjing. Meskipun lalu lintas tidak nyaman, Su Miaolin berhasil membiasakan diri dan datang ke situs yang sedikit lebih luas yang tampak seperti tempat pembuangan sampah. Mobil baru saja tiba. Fang Qiyu melihat sekelompok besar anak-anak segera mengelilingi mereka. Dr. Su, Dr. Su. Anak-anak melompat-lompat dan berteriak senang melihat Su Miaolin. Melihat anak-anak ini, Su Miaolin tersenyum dan keluar dari mobil. Dia berjalan ke belakang kendaraan dengan anak-anak di sekitarnya, membuka bagasi dan mengeluarkan tas besar. Ada semua jenis mainan di dalam tas. Terdiri dari mainan sebesar boneka dan sekecil mobil. Su Miaolin membuka karung dengan senyum dan membagikan mainan kepada setiap anak. Anak-anak ini berbeda dari anak-anak dari keluarga biasa di kota. Mereka tidak akan berkelahi atau mengklaim tambahan tetapi hanya satu mainan di masing-masing tangan mereka. Mereka tidak akan menangis bahkan jika mainan itu bukan favorit mereka. Sebaliknya, mereka akan saling mengelilingi dan berbagi mainan mereka. Fang Qiyu turun dari mobil. Dia bisa merasakan kehangatan di hatinya sambil memandangi wajah-wajah bahagia anak-anak dengan mainan di tangan mereka. Terima kasih, Dr. Su. Terima kasih, Dr. Su. Anak-anak juga sangat sopan setelah menerima mainan. Mereka tersenyum malu-malu dan berterima kasih pada Su Miaolin. Su Miaolin juga sama. Dia tersenyum bahagia. Sama seperti anak-anak. Fang Qiyu berjalan maju. Ini adalah daerah kumuh kota Jiangjing. Melihat anak-anak di sekitarnya,
Su Miaolin berkata, itu juga tempat saya secara sukarela merawat. Telah mendengar apa yang dikatakan. Fang Qiyu sangat terinspirasi. Su Miaolin menoleh dan menunjuk 2 karung beras di bagasi dan berkata, masing-masing 1 karung, kan? Aku bisa melakukannya sendiri. Fang Qiyu berkata. Ya. Su Miaolin terkejut. Fang Qiyu langsung mengulurkan tangan untuk mengambil sekarung beras dengan 1 tangan, mengayunkannya ke bahunya dan membawanya. Sangat kuat darimu. Su Miaolin menatap Fang Qiyu dengan kagum untuk sementara waktu dan berkata, ayo pergi. Kunjungi seorang lelaki tua bersamaku. Selesai mengatakan itu, keduanya melangkah keluar dan berjalan di jalan berlumpur. Ada rumah-rumah yang dibangun tanpa pandang bulu di kedua sisi. Ada tungku sederhana buatan sendiri di depan hampir setiap rumah. Beberapa dari mereka membuat api untuk memasak sementara beberapa memotong kayu bakar. Mereka nyaris tidak mengambil beberapa langkah. Sebuah suara masuk. Dokter Su, Anda di sini lebih awal. Seorang pria parubaya yang sangat kurus yang tulangnya terlihat gembira menyambut Su Miaolin. Aku di sini. Su Miaolin menanggapi dengan tersenyum. Aku akan memanggilmu ketika makanan sudah siap. Pria parubaya itu berkata. Haha, terima kasih. Su Miaolin berkata sambil tersenyum, aku baru saja makan sesuatu, dan aku harus bergegas untuk konsultasi. Tidak masalah. Makan lebih. Pria parubaya itu dengan hangat mengundang lagi, dan Su Miaolin menolak lagi sambil tersenyum. Sulit bagi orang-orang ini untuk makan sepuasnya. Bagaimana dia tahan makan? Sepanjang jalan, banyak dari mereka segera menghentikan pekerjaan mereka dan menyapa Su Miaolin dengan senyum ketika mereka melihatnya. Semua orang memanggilnya Dokter Su dan dia juga akan mengobrol dengan mereka sambil tersenyum. Tidak terlalu jauh. Berjalan sekitar 10 menit. 10 menit kemudian, Fang Qiyu datang ke gubuk dengan bimbingan Su Miaolin. Itu benar. Itu adalah gubuk. Tempat ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai rumah. Tidak ada dinding, dan terpal yang rusak ditopang oleh rakit bambu dan kayu di keempat sisinya. Melihat sekeliling, dia bisa melihat lubang di terpal ini. Ada braket kayu sederhana di bagian atas, memegang terpal dan ada juga beberapa papan yang digunakan untuk memegang terpal. Melihat ke gubuk lagi. Ada beberapa lembar spray rusak yang menutupi gumpalan kapas di ranjang kayu yang sangat sempit dengan penutup kapas yang bahkan tidak memiliki selimut. Di tengah-tengah, ada api dengan poci teh hitam yang tergantung di atas api. Ada seorang wanita tua dengan rambut panjang dan janggut putih yang mengenakan topi katun usang, duduk di depan api. Pada pengamatan lebih dekat, wanita yang lebih tua itu kurus dalam pakaian penuh. Mungkin dia takut dingin. Dokter Su, Anda di sini. Wanita tua itu tersenyum senang ketika melihat Su Miaolin dan Fang Qiyu. Yah, aku membawakanmu 2 kantong beras hari ini. Anda tidak makan hanya sekali sehari lagi. Sulit untuk bekerja dengan perut kosong. Anda perlu memiliki makanan yang cukup. Su Miaolin dibujuk dengan senyum sambil mengarahkan Fang Qiyu untuk meletakkan nasi. Tapi di sini, wanita yang lebih tua berdiri dengan gentar. Anak muda, kamu benar-benar kuat. Setelah Fang Qiyu melepaskan nasi, wanita tua itu memuji sambil tersenyum. Ketika saya masih muda, saya mampu seperti Anda. Tapi, aku sudah tua sekarang. Fang Qiyu dengan hormat memberi hormat pada wanita yang lebih tua. Wanita yang lebih tua berjalan menuju Su Miaolin dan memegang tangannya. Dia berkata dengan ramah, kamu membawakan saya banyak beras. Saya tidak bisa makan semuanya sendirian. Kamu selalu mengingatku, tapi aku. Jangan khawatir tentang itu. Su Miaolin menepuk tangan wanita tua itu dan berkata, inilah yang harus kita lakukan. Anda harus merawat tubuh Anda dengan baik. Wanita tua itu dengan angguk-mengangguk. Ayolah. Biarkan saya memeriksa denyut nadi Anda terlebih dahulu. Su Miaolin membantu wanita itu duduk dan mulai memeriksa denyut nadi wanita tua itu. Segalanya seperti biasa. Situasi seperti itu sudah terjadi banyak waktu tanpa disadari. Semenit kemudian. Tidak ada yang serius. Setelah memeriksa denyut nadinya, Su Miaolin berkata kepada lelaki tua itu sambil tersenyum, tubuhmu baik-baik saja, kamu bisa hidup hingga 100 tahun. Wanita tua itu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, itu hampir sampai, dan itu adalah dosa untuk hidup begitu lama. Jangan khawatir. Hidupmu akan lebih baik di masa depan. Su Miaolin merasa terhibur. Baiklah, baiklah. Wanita tua itu melambai dan berkata, silakan dan sibuk dengan pekerjaanmu. Jangan buang waktu Anda di sini, semua orang membutuhkan Anda. Baiklah, aku akan mengunjungimu lain kali. Su Miaolin mengangguk. Dia berdiri dan berkata, ingatlah untuk makan. Wanita tua itu tersenyum dan mengangguk. Kemudian,
Keduanya meninggalkan gubuk. Menurutmu berapa lama dua kantong beras ini bisa bertahan? Di perjalanan, Su Miaolin bertanya. Beberapa bulan. Fang Qiu berbicara dalam benaknya. 2 minggu. Su Miaolin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ya, Fang Qiu bingung. Kamu tidak tahu. Wanita yang lebih tua ini hanya makan 1 kali setiap hari. Meskipun miskin di sini, banyak anak tidak cukup makan. Beberapa anak mendatanginya ketika mereka lapar, dan dia akan mengambil jatahnya untuk dimakan anak-anak. Dia akan memasak jika tidak ada yang sudah jadi. Su Miaolin menjelaskan. Fang Qiu mengangguk dalam diam. Tanpa kata. Melihat anak-anak ini dan orang-orang yang tinggal di sini, dia tidak tahu mengapa tetapi dia selalu merasa tidak nyaman. Untungnya, orang-orang ini masih dapat mempertahankan kehidupan dasar mereka. Mereka nyaris tidak bisa bertahan dan hanya itu. Masih banyak orang di dunia yang membutuhkan bantuan. Fang Qiu menghela napas dalam-dalam dan menyusul jejak Su Miaolin. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan, dan tak lama kemudian mereka sampai di sebuah lokasi di tengah-tengah kawasan pondok, di mana sebuah meja kayu dan beberapa bangku telah disiapkan. Situs yang relatif luas ini adalah tanah kuning yang jarang terlihat di kota. Ukurannya tidak besar. Itu lebih dari 20 meter persegi. Di tengah situs, ada meja kayu merah yang dipernis yang terlihat mirip dengan meja siswa di daerah pegunungan yang miskin. Mereka tampak tua tetapi bersih. Di mana ini? Fang Qiu ragu. Ada gubuk di sekitar sini, dan tempat itu kosong. Mengapa meja kayu ini dan 2 bangku diletakkan di sini? Disinilah saya secara sukarela menawarkan konsultasi saya. Su Miaolin menjawab. Kemudian, dia duduk di samping meja dan mengeluarkan kantong plastik dengan handuk basah dari tas jinjingnya. Melihat tindakan terampil Su Miaolin, Fang Qiu dengan lembut menghirup. Tampaknya Su Miaolin telah menjadi sukarelawan di sini sejak lama. Kalau tidak, orang-orang di sini tidak akan mengenalnya. Dengan penampilan Su Miaolin, penduduk di gubuk terdekat segera datang untuk menyambut mereka. Banyak orang segera bergegas mengumumkan yang lain. Hanya 5 menit. Ini bukan ladang besar, tapi tiba-tiba, sekelompok besar orang berkumpul. Orang-orang ini tertawa dan menyapa Su Miaolin. Dan, mereka mulai mengantri dengan tenang. Meskipun ada banyak orang, mereka sangat teratur dan berkualitas baik. Tidak ada satupun kekacauan. Apakah ini perbedaan dalam hidup? Fang Qiu diam-diam menghela nafas. Ini adalah kehidupan. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin Anda inginkan. Anda akan merasa lebih mudah puas ketika Anda memiliki lebih sedikit. Kesederhanaan yang paling murni di antara orang-orang telah tercermin dengan jelas pada saat ini. Dibandingkan dengan kota, itu tampaknya dua dunia yang sama sekali berbeda. Sini. Su Miaolin menyiapkan meja dengan peralatan medis, mengambil handuk dari kantong plastik, dengan hati-hati menyekat tangannya dan bersiap untuk memulai konsultasi. Anda harus tahu tentang elemen-elemen nadi. Ceritakan tentang elemen-elemen ini. Su Miaolin menatap Fang Qiu dan berkata. Elemen-elemen dari pulsa mengacu pada komponen dasar dari pulsa, termasuk 4 aspek yaitu posisi, jumlah, bentuk, dan status. Fang Qiu mengangguk dan segera menjawab, identifikasi denyut nadi terutama didasarkan pada perasaan jari-jari individu. Hal ini terkait dengan frekuensi denyut nadi, ritme, lokasi penampilan, panjang dan lebar denyut nadi, kepenuhan pembuluh darah, tingkat ketegangan, kelancaran aliran darah, elemen penting fluktuasi jantung dan faktor lain. Elemen-elemen nadi dapat dikuasai dengan memahami karakteristik dan mekanisme pembentukan berbagai nadi. Su Miaolin mengangguk dan berkata, lanjutkan. Aspek pertama, posisi denyut nadi. Posisi nadi mengacu pada lokasi dan panjang denyut nadi. Tampilan nadi perlu diamati untuk kedalaman dan panjangnya dalam setiap diagnosis. Posisi pulsa normal tidak mengambang, dan dapat dengan mudah diperoleh sementara inci, bar, dan hasta memiliki pulsa. Jika posisi nadi dangkal, itu adalah nadi mengambang. Jika posisi nadi dalam, itu adalah nadi yang tenggelam. Jika pulsa melebihi inci, bar, dan hasta, itu adalah pulsa yang panjang. Jika nadi kurang dari inci, batang, dan hasta, itu adalah nadi pendek. Aspek kedua, hitungan denyut nadi. Hitungan denyut nadi mengacu pada jumlah dan ritme denyut nadi. Untuk orang dewasa normal, frekuensi denyut nadi sekitar 70-90 kali per menit. Selain itu, ritme seragam dan tanpa istirahat. Jika denyut nadi berdenyut lebih dari 5 kali dalam napas, itu dianggap sebagai denyut nadi cepat. Meskipun memiliki kurang dari 4 pulsa dalam satu napas adalah denyut nadi yang lambat. Ketika ada yang berhenti, mereka dapat dibedakan oleh denyut nadi tidak teratur, denyut nadi lambat dan terputus-putus, dan lambat, denyut nadi terputus-putus.
Jika irama denyut nadi tidak seragam tidak teratur, dan akan ada denyut nadi yang tersebar, denyut nadi, del. Aspek ketiga, bentuk denyut nadi. Bentuk denyut nadi adalah lebar denyut nadi lurus. Bentuk dan kekerasan bentuk harus diamati selama setiap konsultasi. Bentuk pulsa terutama terkait dengan kepenuhan pulsa, amplitudo fluktuasi pulsa, del. Jika pulsa penuh dan amplitudo pulsa lebih besar, itu dianggap sebagai pulsa pembatas. Ketika pulsa kurang diisi, dengan fluktuasi yang lebih kecil dianggap sebagai pulsa baik. Ketika elastisitas denyut nadi buruk, mengeras, dan kuat, itu dianggap sebagai denyut nadi. Di mana nadi lunak dan lemah adalah nadi lembab, nadi lambat, del. Aspek keempat, status denyut nadi. Status denyut nadi mengacu pada kekuatan dan kehalusan denyut nadi, dan status denyut nadi mengandung banyak elemen, seperti kekuatan aksial dan radial denyut nadi. Kelancaran denyut nadi terutama dipengaruhi oleh jantung dan resistensi, serta elastisitas pembuluh darah, ketegangan yang disebabkan oleh pengaruh ketegangan, del. Kekuatan dan kelancaran denyut nadi harus diperiksa dalam setiap diagnosis. Denyut nadi normal harus lancar dengan kekuatan sedang. Itu adalah denyut nadi sejati ketika kuat dan denyut nadi lemah ketika nampak lemah. Denyut nadi yang tampaknya mengalir dengan lancar adalah denyut yang halus. Dan, nadi yang tidak lancar dan sulit adalah nadi yang astringen, del. Setelah itu, Fang Qiyu berhenti. Itu keren. Su Miaolin mengangguk puas. Kemudian, dia menjadi serius dan berkata dengan pandangan tegas, hari ini, saya akan memberitahu Anda apa nadinya. Setelah selesai itu, dia secara resmi mulai merawat pasien. Pasien pertama duduk. Setelah Su Miaolin selesai memeriksa denyut nadi, dia memberitahu Fang Qiyu, ini adalah denyut nadi yang mengambang, kenali. Fang Qiyu segera meraih denyut nadi.